Okay, boys, here we go. Porque te quiero. Halo Challengers, di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Wood Job. Film ini berasal dari Jepang yang dirilis pada tanggal 10 Mei 2014. Oke, nggak usah berlama-lama, mari melebur ke alurnya. Hari itu merupakan hari pengumuman kelulusan seleksi masuk universitas. Semua siswa bergembira, kecuali seorang siswa bernama Yuki Hirano yang tidak lulus. Kemudian Hirano menemui pacarnya yang bernama Reina. Namun pacarnya malah mengatakan kalau lebih baik jika keduanya tidak bertemu dulu. Malamnya Hirano dan teman-temannya karaoke dan menggila bersama. Teman Hirano menyarankan agar Hirano tidak perlu bersedih, sebab ia dapat mencari gadis lain sebagai pengganti Reina. Hirano pun mengikuti saran temannya dan bergembira. Dalam perjalanan pulang dari karaoke, Hirano berhenti sejenak untuk melihat pamflet promosi. Ia mencoba peruntungan dengan melepehkan permen karet secara acak. Permen karet tersebut jatuh ke pamflet Akademi Tentara. Tetapi pamfletnya jatuh sehingga tampak pamflet lain yang menarik perhatian Hirano. Dengan penuh semangat, Hirano pergi dengan kereta menuju lokasi pelatihan yang ada di pamflet tadi. Di kereta ia ditelepon dengan temannya. Hirano mengatakan ia tidak ingin menghabiskan waktu setahun menunggu seleksi universitas berikutnya. Model cantik yang ada di pamflet sungguh menarik perhatiannya, sehingga ia memutuskan untuk ikut pelatihan di bidang kehutanan. Tiba-tiba Reina menelpon, tetapi sinyal yang lemah membuat teleponnya terputus. Hirano turun dari keretanya dan mengamati suasana sekitar yang tampak mencekam. Ia sempat berpikir untuk pulang saja, tetapi jadwal kereta berikutnya masih 6 jam lagi. Saat berjalan, Hirano tersandung sehingga HP-nya terlempar dan masuk ke air. HP pun rusak, sungguh sangat sial dirinya. Tak berselang lama, seseorang datang menjemput Hirano dengan mobil. Orang tersebut berasal dari perusahaan Green yang menyelenggarakan pelatihan itu. Sebelum menuju lokasi, orang tersebut membunuh ular berbisa yang muncul di belakang Hirano. Melihat itu, nyali Hirano tampak semakin ciut. Setibanya di lokasi pelatihan, instruktur menjelaskan tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Bulan pertama akan diadakan pelatihan dasar. Peserta pelatihan berasal dari berbagai latar belakang. Mereka akan dilatih bersama selama sebulan. Lalu setelahnya akan ditugaskan di tempat kerja yang berbeda-beda. Kemudian Hirano bertanya tentang di mana wanita yang ada di pamflet. Instruktur menunjukkan tulisan kecil di bawah gambar yang bertuliskan bahwa gambar tersebut hanya ilustrasi saja. Seluruh peserta mengikuti kelas teori yang sangat membosankan. Kemudian di luar ruangan, instruktur memberikan pelajaran tali menali. Semua berhasil membuat tali menali, namun hanya hasil tali Hirano saja yang malah menyerupai boneka voodoo. Saat pelajaran menebang pohon, Hirano berteriak konyol hingga membuat teman-temannya tertawa. Setelah itu, instruktur killer memarahi Hirano karena tidak mendengarkan materi. Instruktur menjelaskan tentang bahaya dari pantulan gergaji mesin. Melihat itu, Hirano syok dan tak sengaja tangannya tergores parang yang tajam hingga berdarah. Hirano hampir pingsan karena goresan kecil itu. Suatu malam, Hirano sudah membawa tas dan bermaksud menemui pihak perusahaan untuk izin mengundurkan diri dari pelatihan. Ternyata, di kantor sudah terdapat peserta lain yang juga mengajukan pengunduran diri. Setelah itu, Hirano merubah rencana untuk kabur saja dengan menebeng peserta itu. Hirano berlari mengejar mobil peserta itu, tetapi tidak terkejar. Lalu dari arah kantor, muncul pengendara motor yang menawarinya tumpangan. Sesampainya di stasiun, pemotor itu membuka helmnya. Ternyata dia adalah seorang wanita. Wanita itu berkata kepada Hirano, jika Hirano datang hanya karena model wanita pada pamflet itu, maka ia akan senang jika Hirano pergi saja. Mendengar itu, Hirano pun merenungkan niatnya tersebut. Ia tidak jadi pulang naik kereta, namun kembali ke asrama dengan berjalan kaki. Sesampainya di asrama, Hirano hendak rebahan, tetapi bel tanda bangun sudah berbunyi. Hari itu, Hirano mendapat sertifikat keberhasilan telah mengikuti pelatihan selama sebulan. Ia tampak bangga kepada dirinya sendiri.
Pihak perusahaan menemui Hirano dan mengucapkan selamat karena ia sudah bertahan. Tiba saat pembagian penempatan kerja. Tak disangka, Hirano mendapat tempat magang bersama instruktur yang killer itu. Hirano pun tampak ketakutan. Di perjalanan, Hirano diminta membantu instruktur untuk mengangkat rusa yang mati tertabrak. Hirano tampak jijik sebab tangannya kotor. Ia juga menolak meminum air pegunungan. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan dengan kemudi yang ugal-ugalan. Hingga tiba di desa lokasi magang. Ia heran melihat penduduk wanita yang sudah tua. Sungguh di luar ekspektasinya. Kemudian instruktur menyuruhnya segera ke rumah kepala desa untuk bertegur sapa. Namun kepala desa tidak ada di rumah. Hirano bertemu dengan Nakamura lalu mengajak Hirano untuk ikut membereskan pohon tumbang di ujung desa. Instruktur killer yang bernama Yoki juga ikut diajak. Di desa itu, penduduk sangat kental dengan budaya menghormati leluhur serta alam. Setibanya di lokasi, penduduk setempat bergotong royong untuk menyingkirkan pohon tumbang. Mereka tetap bekerja meskipun hujan deras. Instruktur Yoki menyuruh Hirano untuk ikut membantu. Saat akan membantu, Yoki sengaja mendorong Hirano dengan batang pohon hingga Hirano jatuh terperosok. Sesudah itu Hirano kaget melihat darah di tangannya. Ia mengecek anunya, ternyata juga berdarah. Ternyata Hirano dihinggapi banyak lintah yang masuk ke dalam celananya. Orang-orang membantu melepaskan lintah itu dengan korek api. Tiba saat makan malam, Hirano tampak tidak nafsu makan. Ia menyadari bahwa makanan di hadapannya adalah rusa mati yang dipungutnya tadi di jalan. Yoki memarahinya dengan berkata, jika tidak mau makan, tidak usah makan. Tiba-tiba istri Yoki bertengkar dengan Yoki, lalu meninggalkan meja makan. Tengah malam, Hirano melihat Yoki dan istrinya pergi dengan mobil. Ia pun segera membuka kulkas, berharap ada makanan normal yang bisa dimakan. Saat sedang makan, Hirano melihat kepala rusa yang membuatnya ingin muntah. Saat minum, ternyata gelasnya berisi gigi palsu milik nenek. Pagi harinya Hirano melihat rumah sepi. Ia pun membawa tas dan hendak pergi ke terminal bus untuk melarikan diri. Saat sedang bertanya kepada nenek-nenek, tiba-tiba Yoki muncul mengendarai mobil. Hirano berkata kepada Yoki bahwa ia ingin ke kota untuk memperbaiki HP-nya yang rusak. Ia hanya cari alasan saja karena takut terhadap Yoki. Sampai di kota, Hirano memperbaiki HP ditemani oleh Yoki. Yoki tidak akan membiarkan Hirano melarikan diri. Sekembalinya dari kota, Hirano melihat wanita cantik yang ada di gambar pamflet. Wanita itu bernama Naoki. Lalu istri Yoki bercerita jika Naoki dulu sempat dekat dengan seorang peserta pelatihan, tetapi orang tersebut pergi dari desa meninggalkan Naoki. Mendengar itu, Hirano tampak senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Yoki menendang bantal untuk membangunkan Hirano. Hirano pun kembali bekerja dan ditugaskan untuk menanam pohon di pegunungan. Hari berikutnya, Yoki selalu membangunkan Hirano dengan cara yang sama. Beberapa bulan bekerja, Hirano sudah beradaptasi dan terbiasa dengan pekerjaannya. Sepulang dari bekerja, istri Yoki meminta Hirano untuk menginap di tempat lain karena malam itu adalah hari Yoki dan istrinya untuk bermantap-mantap. Yoki menyarankan Hirano untuk menginap di tempat Naoki. Hirano pun pergi ke rumah Naoki. Namun ia kaget melihat ada anak kecil di sana. Ia mengira Naoki telah memiliki anak. Akan tetapi, ternyata anak-anak itu adalah murid-murid Naoki. Hirano membantu membawakan barang-barang menuju tempat Naoki mengajar. Anak-anak mengajak Hirano untuk bermain lempar bola dengan Naoki. Setelah itu, Hirano pulang ke rumah Naoki untuk menginap. Ia melihat foto yang dipajang dan menanyakan tentang foto tersebut. Foto itu sudah berumur 105 tahun. Orang-orang di foto itulah yang menanam pohon di desa itu sejak zaman dulu. Pohon-pohon itu akan ditebang penduduk desa pada masa sekarang. Keesokan harinya, Hirano diberi kesempatan untuk mempraktekkan menebang pohon yang berusia muda dengan gergaji mesin. Hirano tampak senang karena berhasil menebang pohon dengan baik. Yoki berkata kepada Hirano agar jangan sombong. Setelah itu, Hirano menyaksikan Yoki menebang pohon yang berusia 105 tahun. Melihat itu, Hirano tampak terkejut. Batang pohon berusia tua memiliki kualitas dan harga yang bagus. Hirano melihat peluang dari bisnis penjualan pohon.
Ia berpikir kenapa tidak semua pohon ditebang saja supaya penduduk menjadi kaya. Mendengar itu, Yoki memukul kepala Hirano sambil berkata bahwa pohon-pohon itu bukan hanya milik satu generasi saja, tetapi juga disisakan untuk anak cucu generasi berikutnya. Di hari lain, Hirano dan Yoki memanjat pohon untuk mencari bibit-bibit pohon. Hirano tampak kagum melihat keindahan pemandangan alam dari atas pohon. Saat jam makan siang, Hirano lupa membawakan bekal. Yoki memarahinya habis-habisan. Namun, untungnya Naoki datang membawakan bekal makan siang. Hirano pun makan siang bersama Naoki di pinggir sungai. Tiba-tiba saja hujan turun dengan lebatnya. Hirano dan Naoki segera berlari meneduh di dalam mobil. Hirano menawarkan kain ke Naoki untuk dijadikan handuk. Saat dikembalikan, Hirano menciumi aroma kain yang bekas digunakan Naoki. Melihat itu, Naoki merebut kain itu dan meminta agar Naoki saja yang mencucinya. Kemudian Hirano bertanya kepada Naoki, kenapa putus dari pacarnya? Naoki menjelaskan alasannya, karena di desa tidak ada sinyal dan toiletnya sangat kotor. Hirano kembali bertanya, kenapa tidak Naoki saja yang ikut ke kota? Naoki menjawab bahwa sejak kecil ia ditinggal di desa itu. Hirano tidak akan mengerti. Naoki mengungkapkan bahwa sepertinya ia salah. Sebaiknya tidak berharap kepada Hirano yang juga orang kota, sebab Hirano pasti nanti akan meninggalkan desa. Keduanya pun bertengkar. Lalu Naoki meninggalkan mobil itu. Besoknya, Hirano pergi ke kota untuk mengambil HP yang sudah jadi. Tiba-tiba ia menerima pesan suara dari Reina, pacarnya yang dulu. Reina menanyakan kabar Hirano, lalu bermaksud untuk berkunjung ke desa untuk menjalankan penelitian bersama timnya. Mereka ingin mengamati kehidupan desa dan pekerjaan kehutanan. Hirano memperkenalkan Reina dan timnya kepada penduduk desa. Kemudian Reina menghampiri Hirano lalu memuji perubahan yang terjadi pada Hirano. Reina dan teman-temannya mengambil foto untuk dokumentasi. Dalam pengambilan foto, mereka semua cenderung membuat lawakan tentang kebiasaan penduduk desa. Hingga ada satu orang membuat candaan sambil tertawa dengan bertanya kepada Hirano, kapan Hirano pergi keluar dari desa. Yoki yang mendengar itu hampir saja emosi dan hendak menghampiri mereka. Lelucon-lelucon yang merendahkan orang desa tampak membuat Hirano muak. Hirano mengambil kartu memori pada kamera, lalu membuangnya. Kemudian Hirano pun mengusir Reina dan teman-temannya untuk pergi dari desa itu. Hirano tampak sudah nyaman berada bersama para pekerja kehutanan. Mereka bernyanyi bersama selama perjalanan di tengah hutan. Musim salju mulai tiba. Hirano diajak untuk ikut rapat desa membahas acara festival. Pada saat menghadiri rapat, banyak warga yang memandang Hirano sebelah mata karena ia hanyalah anak magang. Kepala desa mengatakan bahwa Hirano sebagai wakil dari perusahaan Nakamura haruslah berkomitmen untuk menjadi pria gunung sejati. Namun mungkin saja setelah setahun, Hirano justru malah akan meninggalkan desa itu. Yoki berusaha membela. Ia berkata bahwa Hirano memang tidak jago memangkas pohon, lamban ketika menanam pohon, dan tidak cekatan menggunakan perkakas. Namun Hirano kini telah menjadi pria gunung sejati. Melihat itu, mata Hirano tampak berkaca-kaca. Musim semi pun datang. Siang itu terasa terik hingga Hirano berpikir bahwa hari itu cocok untuk menebang pohon. Namun Yoki berkata bahwa kepercayaan setempat tidak memperbolehkan penebangan pohon pada hari itu. Jika dipaksakan, Dewi Gunung bisa marah dan pekerja bisa celaka. Tiba-tiba saja muncullah Naoki yang menasihati anak-anak agar tidak bermain api. Anak-anak itu mengejek dengan berkata, Naoki yang galak akan susah mendapatkan pasangan. Naoki pun tampak marah. Yoki menyuruh anak-anak itu agar segera menghampiri dan meminta maaf kepada Naoki, yaitu guru mereka. Kelima anak menghampiri Naoki, akan tetapi seorang anak yang bernama Kenji berhenti sejenak karena melihat kumbang, lalu justru mengikuti kumbang tersebut yang terbang menuju hutan. Siang itu Kenji dikabarkan hilang. Naoki mengumumkan hilangnya Kenji menggunakan pengeras suara. Kepanikan terjadi di seluruh desa itu. Terdapat seorang warga yang berpendapat jika anak kecil itu terlalu masuk ke dalam hutan, bisa saja ia tidak akan bisa ditemukan. Para warga mencari Kenji secara bersama-sama. Hirano ikut dalam pencarian. Tiba-tiba saja kabut tebal menyelimuti hutan. Yoki berkata bahwa Dewi Gunung mencegah warga untuk masuk lebih dalam ke hutan. Kabut semakin tebal. Tangan Hirano ditarik oleh seseorang yang ia pikir adalah Naoki. Kemudian tangan tersebut melepaskannya.
Hirano melihat ada nasi di tangannya, lalu ia memakannya. Setelah itu kabut mulai menghilang. Hirano melihat keberadaan Kenji tepat berada di depannya. Hirano heran bagaimana mungkin tiba-tiba ia bisa sampai di puncak pegunungan. Hari pun mulai gelap, warga khawatir karena Hirano juga ikut hilang. Tiba-tiba Hirano muncul dengan menggendong Kenji di pundaknya. Naoki segera menghampiri Hirano dan memukulnya karena khawatir. Dari kejauhan, Yoki melihat ada yang salah dengan Hirano. Telinga Hirano telah digigit oleh ular berbisa. Hirano yang ketakutan hampir pingsan. Untung saja sudah ada ambulan di sana. Keesokan harinya kepala desa datang ke rumah Yoki. Hirano akhirnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival besar di desa itu. Selain itu, ternyata Naoki sudah menunggunya di luar. Hirano menceritakan kejadian aneh saat di hutan. Ia mencoba memegang tangan Naoki untuk membandingkan dengan tangan yang menariknya saat di hutan. Tiba-tiba saja Naoki tertawa melihat telinga Hirano yang mengelewer. Tiba di hari perayaan festival, semua orang sudah bersiap dengan kostum masing-masing. Saat perjalanan menuju puncak hutan, Hirano diberitahu bahwa ibunya menelpon dan memberi kabar penting tentang ayahnya. Hirano yang panik izin kepada Yoki untuk mengangkat telepon. Yoki berpesan agar Hirano harus menyusul sampai di puncak sebelum matahari terbit. Ternyata ibunya hanya memberitahu bahwa orang tuanya akan menyiapkan makanan kesukaan Hirano saat pulang nanti. Mendengar itu, Hirano tampak kesal karena dia pikir ayahnya kenapa-napa. Jalan dipenuhi oleh orang-orang sehingga Hirano tidak bisa lewat. Naoki memberi ide untuk memboncengkan Hirano agar tidak terlambat sampai ke puncak. Sesampainya di puncak, Naoki ditegur oleh tetua karena dia satu-satunya wanita yang ikut naik sampai puncak. Tiba di tempat ritual, Yoki menarik Hirano untuk maju paling depan bersamanya. Tetua memimpin lagu ritual. Matahari pun terbit. Orang-orang yang ada di sana memberi penghormatan. Saat ritual penebangan pohon, Hirano diberi izin oleh kepala desa untuk menggergaji pohon bersama Yoki. Ia pun tampak senang dan merasa terhormat. Pohon pun berhasil ditebang. Semua orang bergotong royong mendorong batang pohon untuk diluncurkan menuruni pegunungan. Saat akan meluncur, kaki Hirano terjerat tali tambang yang terikat dengan batang pohon yang akan segera meluncur. Hirano pun panik lah, masa enggak? Yoki menyuruh Hirano untuk naik ke atas batang lalu mengikat diri agar tidak jatuh. Hirano pun berteriak dan meluncur bersama batang pohon besar itu. Di bawah gunung, Naoki melihat Hirano ada di atas batang pohon yang meluncur. Hirano hampir saja mati jika batang pohon tersebut terguling ke depan. Semua wanita bergembira menyaksikan pertunjukan itu. Naoki bergegas menghampiri Hirano. Tiba hari di mana Hirano akan pulang. Nakamura menghampiri Hirano untuk memberikan kayu sebagai tanda pria gunung sejati bertuliskan nama Hirano. Namun karena Hirano tidak tinggal, maka ia menyimpannya kembali. Semuanya sedih menghadapi momen perpisahan dengan Hirano. Bahkan Yoki yang awalnya sangat keras kepada Hirano pun menangis dan memeluknya. Kereta pun berangkat, namun Naoki tak kunjung muncul. Akan tetapi ternyata Naoki berusaha mengejar kereta untuk menunjukkan salam perpisahan. Keduanya pun saling berteriak mengucapkan sayonara. Hirano tiba di kota tempat tinggalnya. Sesampai di depan rumah, Hirano tiba-tiba mencium suatu aroma yang disukainya. Ia pun mengikuti sumber aroma itu. Hingga pada akhirnya Hirano tiba di sebuah bangunan yang sedang dibangun dengan kayu. Hirano menikmati aroma kayu itu. Orang tuanya yang sudah tak sabar menunggu mengecek keluar rumah, lalu menemukan bingkisan minuman berisi ular berbisa dari Hirano. Tak disangka, ternyata Hirano saat itu juga memutuskan untuk kembali ke desa yang mana ia sudah nyaman. Foto Hirano kini terpajang di pamflet. Abis ditikung bodo amat dan film pun tamat.